telah melawat kami melalui puji-pujian, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami telah dipuaskan melalui puji-pujian dan menghantar kami untuk masuk menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sebentar akan mendengar sampai kepada firman Tuhan. Urapi hidup mulut hamba-Mu dan urapi hamba-Mu dengan kuasa yang berasal daripada Kristus, Sang Juru Selamat kami dan mulia. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Ya, salam. Bapak Ibu serta saudara yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan. Senang sekali pada hari ini jika saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu jemaat IPS Mulihan Solo yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan pada hari ini. Setelah kurang lebih hampir 3 bulan saya tidak bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan karena ada satu dan lain hal di mana saya harus berada di luar kota. Namun hari ini Tuhan mempertemukan kita di dalam kasih Kristus. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, saya rindu sekali pada hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan saya beri judul yaitu terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Tema firman Tuhan pada hari ini yang menjadi pembahasan renungan kita adalah terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang diberikan bagi kami. Yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Saya mengajak kaum pria akan membaca ayat yang genap dan kaum wanita akan membaca ayat yang ganjil dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Kaum pria lalu mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup serta yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sampai di sini membaca firman kita. Kapot leha Adonai Elohim, kapot leha. Segala kemuliaan bagimu Adonai Tuhan, kemuliaan hanya bagimu. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita pasti pernah mengucapkan kata atau sebuah kalimat terima kasih. Entah sebuah kalimat terima kasih ini tujukan kepada Tuhan, entah kalimat terima kasih ini tujukan kepada orang tua kita, entah kalimat terima kasih ini tujukan kepada pasangan kita, sahabat kita, teman kita, ataupun kerabat kita. Tentunya saudara, kalimat terima kasih ini tidak akan muncul dan diucapkan oleh seseorang dengan begitu saja tanpa adanya sebab akibat. Benar atau betul ya? Kalau nggak benar pasti betul ya. Nah, sama seperti halnya yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Kita melihat bagaimana kisah kehidupan daripada Nuh. Alkitab mencatat bahwa Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Alkitab memberikan sebuah catatan kepada salah satu tokoh Alkitab yang menjadi perenungan kita pada hari ini, yaitu yang bernama Nuh. Alkitab berkata bahwa Nuh adalah orang yang benar, yang hidupnya benar di antara orang-orang sejamannya. Saudara, Nuh ini bukan berarti bahwa Nuh adalah orang yang suci. Bukan berarti bahwa Nuh ini adalah orang yang kudus, tanpa dosa. Mengapa saya katakan demikian? Sama seperti halnya ketika saya memanggil 3 orang untuk maju ke depan, seorang laki-laki. Ketika saya memanggil 3 orang untuk maju ke depan, lalu saya ingin memberikan predikat siapa kira-kira yang paling jatuh di antara 3 ini.
Lalu tidak memberikan penilaian. Dan pada akhirnya saya memberikan predikat kepada salah satu orang di antara tiga itu. Saya mengatakan bahwa dialah yang paling benar. Seperti itulah pada saat itu. Bagaimana Nuh disandingkan dengan orang-orang sejamannya. Dan ketika Tuhan melihat perbandingan dari antara satu dengan yang lain, dengan jumlah penduduk populasi yang ada di muka bumi, maka Nuh mendapatkan satu predikat dari peraturan itu. Orang hidup benar, orang yang hidupnya benar dan tidak bercacat di antara orang-orang sejamannya. Saudara, Bapak Ibu yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan, atas timbul pertanyaan, hamba Tuhan muda, apa yang membuat Nuh mendapatkan satu predikat orang yang hidupnya benar dan tak bercela di hadapan Tuhan? Dan saudara, ternyata ketika saya mencoba untuk menggali kebenaran firman Tuhan, ternyata yang membuat Nuh mendapatkan satu predikat orang yang hidupnya benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan, karena Nuh memiliki satu hubungan yang karib dengan Tuhan. Apa kita sadari ternyata ketika kita memiliki satu hubungan yang karib dengan Tuhan, maka kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya mendorong kita semua, mari jemaat GPS Community, milikilah hubungan yang karib dengan Tuhan, agar kita pun mendapatkan satu predikat daripada Tuhan, orang yang benar dan tidak bercela lainnya seperti itu. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, kita kembali kepada perenungan firman Tuhan kita yang secara spesifik yang dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Saudara, kembali lagi saya mengungkapkan sebuah pertanyaan. Apa yang mendasari Nuh membangun atau mendirikan mezbah bagi Tuhan? Mungkin di antara kita bisa membantu untuk menjawab sebuah pertanyaan ini. Apa yang menjadi dasar alasan Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan? Saudara, biasanya mezbah itu didirikan atas dasar perintah Tuhan. Akan tapi ini sangat berbeda, saudara. Ketika pada saat itu Nuh tidak diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun mezbah bagi Tuhan, maka Nuh sadar akan kebaikan Tuhan yang dimana Tuhan telah menolong Nuh, sampai pada akhirnya Nuh tergerak hatinya untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Karena mezbah pertama kali didirikan itu pada zaman Musa. Jadi Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan itu atas kesadaran dirinya, karena Nuh merasa bahwa Tuhan telah menolong dia. Tuhan telah menyelamatkan dia dari satu peristiwa bencana alam, yaitu air bah yang telah menelan begitu banyak jumlah populasi manusia di muka bumi. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, menarik sekali. Alkitab mencatat bahwa ketika Tuhan melihat kejahatan manusia yang semakin besar dan hatinya, kecenderungan hati manusia membuatkan kejahatan semata-mata, pada saat itu maka Allah menyesal telah menciptakan manusia. Sampai pada akhirnya ketika Tuhan memberikan satu statement bahwa Tuhan menyesal telah menciptakan manusia, namun tidak demikian dengan Nuh. Mereka Nuh mendapatkan kasih karunia Allah. Ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa, saudaraku. Dari antara sekian banyak orang, dari sekian banyak jumlah populasi, jumlah manusia di muka bumi, dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyesal telah menciptakan manusia, tetapi Tuhan tidak menunjukkan kalimat itu kepada Nuh. Mereka Nuh dikatakan bahwa kita mencatat bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara tentang kasih karunia,
maka kita tidak bisa terlepas dari namanya tentang anugerah keselamatan. Kalau kita Efesus pasal yang kedua ayat yang 8 sampai yang 9 bahwa sebab karena karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Dan janganlah ada orang yang membanggakan diri. Jadi saudaraku, keselamatan merupakan bagian yang terpenting untuk dimiliki oleh setiap orang. Entah itu orang percaya maupun orang yang belum percaya kepada Tuhan. Keselamatan merupakan bagian terpenting untuk dimiliki dalam kehidupan umat manusia. Bahkan kalau kita memperhatikan beberapa waktu yang lalu sampai yang saat ini mungkin, bagaimana dari kepolisian atau Polri mereka mengadakan operasi keselamatan menjelang hari raya bulan Ramadan, menjelang hari raya Lebaran. Saudaraku, kita melihat bagaimana institusi saja Polri dia sangat memperdulikan keselamatan terhadap masyarakat ketika dia mengendarai sebuah kendaraan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita gak sayang dengan nyawa atau keselamatan kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan? Bapak Ibu yang saya kasih oleh Tuhan, dalam peristiwa air bah pada zaman itu merupakan peristiwa sejarah yang terbesar di sepanjang masa, dan mungkin peristiwa itu merupakan sejarah yang tidak akan mungkin terulang kembali. Karena kenapa? Karena Allah telah mengikat sebuah perjanjian denganmu bahwa Allah tidak akan lagi mengirimkan bencana air bah seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Oleh sebab itu peristiwa air bah pada zaman Nuh merupakan suatu peristiwa sejarah yang terbesar dan menjadi dikenang di sepanjang masa. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana poin yang pertama, terima kasih atas kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan. Dalam pertemuan kita yang pertama adalah Nuh mendirikan Mesbah, dikatakan di dalam ayat yang ke-20. Lalu Nuh mendirikan Mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas Mesbah. Saudara, poin pertama pertemuan kita pada hari ini, terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kehidupan Nuh. Bagaimana Nuh cara mengungkapkan terima kasihnya? Dia mendirikan dengan cara mendirikan Mesbah bagi Tuhan. Saudara, tidak semua orang tahu berterima kasih kepada Tuhan setelah mendapatkan kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Seperti halnya 10 orang kusta yang tercatat di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai yang ke-17. Bagaimana pada saat itu ketika Yesus sedang di dalam perjalanan, ada 10 orang kusta memanggil dan berkata memanggil nama Yesus. Yesus dulu kasih hadiah. Dan pada saat itu ketika Yesus mengasihani mereka dan mereka menjadi tahir, sembuh. Dan ketika mereka sembuh, dari atas 10 orang itu hanya satu saja yang berterima kasih kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Itu artinya saudara, tidak semua orang ketika mendapatkan kasih karunia keselamatan di dalam kehidupannya, dia tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi hal ini tidaklah seperti halnya yang dialami oleh Nuh. Nuh tahu berterima kasih kepada Tuhan, sehingga dia apa? Dia langsung begitu baru saja air bah surut, pada saat itu yang dilakukan oleh Nuh adalah dia mendirikan Mesbah. Saudara, hal inilah yang menjadi sesuatu yang luar biasa yang patut kita renungkan. Nuh betapa menghargai kasih karunia, keselamatan yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan keluarganya. Sampai pada akhirnya dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan ketika dia baru saja turun dan keluar dari bata. Dan pertama-tama Nuh melakukan
mendirikan misbah bagi Tuhan. Bapak Ibu yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan, mendirikan misbah bagi Tuhan artinya memiliki kesadaran diri atas setiap kebaikan Tuhan, atas setiap kemurahan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupannya. Setelah 40 hari 40 malam, Nuh beserta keluarga yang mengambilkan di atas kapal. Seperti halnya kehidupan tanpa pengharapan, saudara. Tidak tahu kapan berakhirnya. Sampai pada akhirnya Nuh mengecek kembali dan melepaskan burung merpati selama 7 hari. Tetapi burung merpati itu belum kembali, dan Nuh melepaskan lagi 7 hari lagi burung merpati, dan sampai pada akhirnya burung merpati itu kembali dan menyatakan bahwa air telah surut. Dan pada saat itu Nuh memulai sesuatu kehidupan yang baru. Saudara, firman Tuhan dalam ayat kedua kita pada hari ini mengajarkan kita bahwa betapa pentingnya kasih karunia keselamatan yang telah Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita diajar untuk menghargai dan menghormati atas setiap kasih karunia yang telah kita terima dari Tuhan. Lu tidak menyia-nyiakan kesempatan kehidupan yang kedua yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Kalau orang-orang pada zaman itu, mereka ketika menghadapi bencana alam, yaitu air bah, mereka harus kehilangan nyawa mereka dan mereka harus berakhir kepada kematian. Tetapi Nuh, karena mendapatkan kasih karunia, dia memperoleh kehidupan yang baru. Dan ketika dia memulai kehidupan yang baru, dia memulainya dengan cara mendahului Tuhan. Yang kedua, terima kasih atas kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah kita melihat bagaimana Nuh mempersembahkan korban bakaran berupa binatang yang tidak haram. Dikatakan dalam ayat yang ke-20. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya lalu beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, ternyata Nuh tidak berhenti sampai mendirikan mesbah. Maka Nuh melanjutkan, setelah dia mendirikan mesbah, Nuh mempersembahkan korban bakaran berupa binatang-binatang yang tidak haram. Dan menariknya, saudaraku, kalau kita melihat dalam hal peristiwa ini, bagaimana Nuh tidak mempersoalkan apa yang dia miliki dalam kehidupannya, tetapi ketika dia mendapatkan satu kasih karunia daripada Tuhan, Nuh mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dengan cara mempersembahkan korban binatang yang tidak haram pada zaman itu, saudara. Saudara, mempersembahkan binatang yang tidak haram di sini berbeda dengan ukurannya pada zaman Musa. Kalau pada zaman Musa, di sana ada perintah mana yang tidak haram, mana yang haram. Tetapi pada zaman Nuh ini tidak ada sama sekali perintah. Sehingga kata mempersembahkan binatang tidak haram dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 20 ini menggunakan kata tahor. Kata tahor ini artinya bersih, berkenan di hadapan Tuhan, atau dengan kata lain istimewa. Jadi Nuh mempersembahkan sesuatu yang istimewa dari segala yang ada dimilikinya kepada Tuhan. Dan ketika Nuh mempersembahkan hal yang istimewa, binatang yang istimewa kepada Tuhan, dan pada saat itulah Tuhan mencium bau harum yang berkenan di hadapan. Jadi ketika Nuh mempersembahkan korban bakaran kepada Allah, Nuh mempersembahkan korban binatang yang istimewa yang dimilikinya kepada Tuhan. Dengan kata lain, sebelum Nuh memulai sesuatu yang baru, Nuh terlebih dahulu mendahulukan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa orang yang mendahulukan Tuhan di dalam kehidupannya akan mengakhiri pada satu keberhasilan ataupun kesuksesan. Orang yang mendahului Tuhan di dalam kehidupannya, pada akhirnya dia akan beroleh
keberhasilan ataupun kesuksesan. Dan ini juga yang menjadi titik awal rujukan sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, banyak di antara kita ketika kita ingin memulai aktivitas kita memulainya terlebih dahulu bersama dengan Tuhan. Sebanyak di antara kita ketika kita hendak ingin memulai aktivitas kita memulainya terlebih dahulu bersama Tuhan. Saudara, lu mengajarkan kita betapa berharganya kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini di antara kita sudah melakukan seperti halnya yang Nuh lakukan. Ketika dia memulai sesuatu yang baru, dia memulainya dengan bersama Tuhan. Atau mungkin di antara kita ada yang belum menerapkan ketika memulai sesuatu aktivitas bersama Tuhan. Saya mengajak kita, mari saudara jemaat yang sangat kasih dan berkati dari Tuhan. Ketika kita memulai sesuatu aktivitas yang baru, mulai mengawalinya bersama Tuhan. Naikkanlah rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan yang telah menjaga, melindungi kita ketika kita beristirahat di malam hari. Yang ketiga, saudaraku, terima kasih atas kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan. Dalam pertemuan kita yang ketiga adalah karena Nuh mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan. Jadi Nuh mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan dalam hidupnya. Karena Nuh merasa bahwa Nuh mendapatkan hak istimewa daripada Tuhan. Hal ini terlihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. Ayat ke-13. Kejadian pasal ke-6 ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kejadian 6 ayat 7 sampai 8. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Jadi saudaraku, Nuh mendapatkan satu hak istimewa daripada Tuhan, yang dimana dia diberitahukan oleh Tuhan Allah bahwa Allah akan memporak-porandakan manusia yang hidup di dalam kejahatan dengan satu bencana alam, yaitu air bah. Tetapi Allah berjanji kepada Nuh bahwa Nuh beserta keluarganya akan diselamatkan. Jadi betapa bahagianya Nuh, betapa bahagianya Nuh ketika merasakan bahwa Allah memberikan hak istimewa dalam kehidupannya. Dan yang membuat Nuh mendapatkan hak istimewa daripada Allah itu sebab karena Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Jadi saudaraku, ada banyak hal yang membuat Allah memberikan hak istimewa dalam kehidupan saudara dan saya ketika saudara dan saya bergaul karib dengan Allah secara pribadi. Ketika Nuh bergaul karib dengan Allah, Nuh diberikan petunjuk-petunjuk dari Allah. Bagaimana cara untuk menghindar dari segala bencana alam yang akan terjadi seketika akan Allah turunkan di muka bumi ini. Nuh diputuskan oleh Allah untuk membangun bahtera. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dan saya tidak percaya bahwa setiap kita anak Tuhan yang bergaul karib dengan Tuhan pun sama
malapetaka yang mengintai dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan petunjuk-petunjuk. Mungkin melalui mimpi, mungkin melalui penglihatan, mungkin melalui teguran, dan lain-lain sebagainya. Itulah keuntungan yang kita rasakan sebagai anak Tuhan ketika kita berdoa dengan Tuhan. Bukan saja kita mendapatkan hak istimewa daripada Tuhan, tetapi juga Tuhan akan selalu memberitahukan tentang sesuatu apa yang akan terjadi dan yang mau terjadi dalam kehidupan kita maupun di dalam kehidupan secara global. Saudara, oleh sebab itu Tuhan berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Sampai-sampai pada akhirnya Nuh sadar betul, dari antara semua jumlah populasi manusia pada zaman itu, hanya Nuh saja yang mendapat hak istimewa, yang mendapatkan kasih karunia kepada Tuhan. Bukankah ada begitu banyak mungkin orang Kristen pada zaman itu? Mengapa mereka tidak mendapat kasih karunia daripada Tuhan? Karena pada zaman itu, ketika Tuhan melihat di antara semua, hanya Nuh saja yang berdoa dengan Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan. Jadi poin yang ketiga, terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bagaimana Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan hak istimewa. Dan yang keempat, terima kasih atas kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan dalam perkembangan kita adalah Nuh diajarkan oleh Tuhan tentang sebuah realita kehidupan. Dikatakan dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi saudaraku, terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Nuh diajarkan oleh Tuhan tentang realita suatu kehidupan di muka bumi ini. Bahwa realita kehidupan di muka bumi ini kita tidak dapat menghindar. Ada selalu pergantian musim dalam kehidupan kita yang silih berganti, siang dan malam, kemarau, panas, hujan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga sinilah Nuh diajarkan bahwa Nuh, selama engkau masih hidup di muka bumi, maka engkau akan melihat tentang realita kehidupan seperti inilah. Itulah yang Tuhan sampaikan kepada Nuh. Saudara, kita pun menyadari sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, ada hal-hal yang membuat kita bertanya-tanya, mengapa harus terjadi, mengapa harus begini dan lain-lain sebagainya. Ternyata itu adalah sebuah realita kehidupan yang tidak dapat kita pungkiri. Namun kita percaya bahwa setiap segala sesuatu realita kehidupan selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi atas setiap permasalahan realita kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita pribadi atas pribadi. Jadi saudaraku, firman Tuhan pada hari ini yang kita pelajari dari sosok pribadi yang bernama Nuh sungguh luar biasa. Yang pertama, Nuh mengajarkan kita bagaimana betapa pentingnya, betapa berharganya kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan kerjakan, di mana dia boleh melewati setiap bencana-bencana alam yang terjadi pada zaman itu, dia boleh mendapatkan keselamatan. Sampai pada akhirnya dia sadar betul apa yang harus itu berbuat kepada Tuhan, apa yang harus itu balas kepada Tuhan, selain dia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Yang kedua, setelah Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan, Nuh tidak segan-segan mempersembahkan yang istimewa kepada Tuhan. Kalau di dalam perjanjian baru kita melihat bagaimana mempersembahkan kalau zaman dahulu, kalau dalam perjanjian lama
itu kita itu selalu mempersembahkan korban-korban binatang. Tapi kita mempersembahkan korban binatang itu melambangkan bahwa kita merasa bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tetapi kalau di dalam perjanjian baru, kita tidak lagi mempersembahkan korban binatang. Maka kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Nah, jadi saudaraku, ketika kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, apa yang dapat kita persembahkan bagi Tuhan? Persembahkanlah tubuh kita menjadi satu korban yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam perkembangan kita pada hari ini. Dan yang ketiga, terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu, karena mu merasa bahwa mu merupakan sosok pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita adalah sosok-sosok pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Mengapa saudara dan saya merupakan sosok pribadi yang istimewa? Karena Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu mengajari kita dari hari lepas hari bagaimana untuk menjadi serupa dengan gambaran. Dan yang terakhir, terima kasihmu atas kasih karunia yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Karena mu diajar tentang sebuah realita kehidupan. Saudara, selama kita masih hidup di dunia, selama kita masih dekat dengan Tuhan, bukan berarti masalah, persoalan, sakit penyakit Tuhan singkirkan dalam kehidupan kita. Melainkan di situ kita selalu belajar tentang realita kehidupan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita sampai pada akhirnya kita bersyukur, dan ternyata Tuhan sungguh baik bagi kita semua. Mari kita bersatu hati dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan yang nyatakan dalam kehidupan kami pribadi yang pasti. Pada hari ini kami telah belajar dari sabda firman Tuhan melalui sosok tokoh Alkitab yang bernama ini. Bagaimana mu adalah sosok pribadi yang menghargai tentang kasih karunia Tuhan